Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita terus-menerus minta sama Allah ya. Kayak Betul tayangan sekali. tadi tuh selalu berdoa agar bertemu dengan orang yang sudah lama berpisah orang tuanya ya. Akhirnya dipertemukan juga. Nah pertanyaan aku Ustadz, boleh nggak sih kalau misalkan seseorang berdoa terus-menerus. Apalagi halnya kelihatannya nggak mungkin gitu. Tapi karena dia berdoa terus-terus boleh nggak sih? Terus kadang kalau misalnya doanya mungkin agak berlebihan, apakah boleh juga seperti itu Yang Ustadz? mana yang termasuk berlebihan, yang mana yang boleh. Iya Gitu betul aja. ya. Oke, siap. Silakan penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih Betari Tabe, guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, serta jamaah dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allahumma arhamna bil Quran. Ada proporsional dalam berdoa dan beribadah. Seorang ulama menegur anaknya yang berdoa, ya Allah berikan saya surga, istana di surga yang warna putih, di pinggirnya aja nggak apa-apa. Subhanallah, ditegur sama orang tuanya, berdoalah minta di tengah surga, di surga yang paling tinggi. Nah ini berarti dia kurang doanya, kurang, disuruh lebih lagi. Subhanallah. Ada juga orang berdoa tapi ini menjadi diharamkan. Dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar, kemudian kitab Al-Furuq disebutkan ada doa-doa yang diharamkan. Seperti hal-hal yang tidak mungkin terjadi bagi dirinya. Diharamkan bagi manusia biasa tapi tidak diharamkan bagi para nabinya Allah. Kenapa? Karena kalau nabinya Allah memang diberikan kemukjizatan. Mukjizat itu adalah sesuatu yang memang berbeda dengan manusia yang lainnya. Contoh, ada orang berdoa begini, ya Allah berikanlah saya hidup sampai hari kiamat. Tuh, subhanallah. Ya Allah jadikanlah saya manusia yang bisa terbang kemana-mana. Tuh, tanpa menggunakan pesawat misalnya, dia bilang begitu. Atau misalnya orang tuanya sudah meninggal dunia, dia bilang, ya Allah hidupkan kembali orang tua aku. Nah ini sesuatu yang diharamkan oleh para ulama. Kenapa? Sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak lazim bagi manusia. Kalau para nabi boleh. Kenapa? Karena memang mereka khariqul ada. Mereka memang berbeda dengan kebiasaan manusia yang lainnya. Seperti Nabi Idris alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam. Memang hidup sepanjang tidak meninggal dunia. Memang tidak dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas permintaannya. Kenapa? Keistimewaan untuk para nabi. Tapi berdoa itu adalah ibadah. Jadi sekecil apapun berdoalah kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang berdoa menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan kelemahan dirinya. Maka para sahabat Nabi meminta garam pun pakai doa. Ya Allah habis garam di dapur. Ya Allah sendalku putus. Dia minta sama Allah. Kenapa? Karena menunjukkan kelemahan dan menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa Masya Allah, ta'ala. jadi Tapi Ustadz jangan boleh sampai nggak? sesuatu yang mustahil. Ya, Tadi tidak mustahil. Kenapa? Dia minta ketemu sama orang ketemu sama tuanya orang tuanya. sembari mencari. Ada Betul. usaha. Heeh, Yang ada mustahil itu, ikhtiarnya. ya Allah jadikan saya penghafal Quran, tapi tidak mau belajar baca Quran, tidak mau buka Quran. Main handphone aja gitu ya. Nah, Nah Ustadz mau tanya dong, tapi kalau misalkan dia doa terus menerus tapi doanya kayak gini Ustadz. Contoh ya apa misalnya. itu? Ya Allah, seperti biasa ya Allah, amin ya robbal alamin. Gitu doang. Nah Itu gimana tuh? itu tidak menunjukkan kelemahan dirinya dan Oh tidak jadi, menunjukkan kebesaran Allah, tapi Masya Allah. menunjukkan kemalasan diri. Allah Gitu. senang mendengar rintihan kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Betari. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang gantian dari tadi aku yang nanya terus. Sekarang aku mau kasih giliran nih buat ibu-ibu yang di studio dan bapak-bapak yang di studio nih untuk bertanya. Ya langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo yang mau tanya siapa? Tunjuk yang mau tangannya. nanya, mau nanya? Tunjuk tangannya. Ayo angkat tangannya siapa yang mau bertanya? Siapa nih? Siapa nih? Tribun sebelah sini yang duluan angkat tangan ya udahlah kalau gitu ibu yang di sini nih. Silahkan ibu. Masya Allah bagus banget gamisnya bu. Mas. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Nunung dari Majelis Taklim Nurul Wasiat, Garut. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Tanya dong Ustadz, saya mau bertanya pada Ustadz Maulana. Oke, Ustadz Maulana. Silahkan pertanyaan apa Bu Nunung? Ya, katanya Siapa katanya? doa orang tua itu diijabah katanya. Tapi bagaimana kalau orang tua itu keceplosan ngomong atau nggak sengaja ngomongin kejelekan anaknya? Apakah itu termasuk menjerumuskan anaknya? Oh iya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Maulana penjelasannya. Ustaz Hamdan, Ustaz Lulung. Berbicara tentang doa orang tua. Dengarkan baik-baik. Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Maka kepada orang tua, hati-hati dengan berdoa, dengan berucap. Karena dicatat, ingat ya. Allah mengawasi hati. Malaikat tidak tahu apa isi hati. Tapi ketika keluar dari mulut, maka baru dicatat sama malaikat. Hati-hati ya. Halo? Hati-hati. Ada 3 doa yang mustajab tidak diragukan lagi. Karena pasti diterima. Yakni 1, doa orang tua. 2, doa orang yang musafir dalam perjalanan. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Jadi hati-hati dengan 3 macam doa ini. Nah kepada orang tua hati-hati. Karena keridhaan Allah tergantung dari orang tua. Makanya saya katakan, saya Masya Allah. Saya punya anak 4, tidak pernah saya marah sama anak saya. Karena kapan kita marah berarti Allah marah sama anak kita juga. Itu patokannya. Ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau orang tua tidak ridha sama anak, anak sengsara. Makanya saya tidak berani marah sama anak. Tidak mau. Kenapa? Jangan sampai ketika saya marah, oh Allah juga marah. Apalagi ada orang tua menghina anak, menghujat anak, mengumpat anak, apalagi melaknat anak. Kujadikan kamu jadi donat. Kan ada yang kujadikan jadi batu kan? Kenapa tidak sekalian emas? Tidak usah. Alhamdulillah. Jangan, tidak boleh mengumpat anak, menjelekkan anak. Aduh. Tapi kalau kata-kata yang baik Ustadz, dasar kamu presiden gitu. Ya. Boleh gitu. Bagaimana Abdurrahman As-Sudais waktu melakukan sesuatu yang buruk bagi orang tuanya karena ada tamu lagi masak dikasih pasir, apa katanya? Apa tuh? Semoga engkau jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Dan akhirnya jadi ya Masya Jadi Allah. bagusnya kalau marah sesuatu, semoga kau jadi orang paling kaya. Oh, amin gitu ya. Oh. Terima kasih Ustaz Maulana, tepuk tangan jamaah. Ibu sudah cukup jelas ya jawabannya, alhamdulillah. Ayo, siapa lagi nih yang mau bertanya, tunjuk tangannya. Ayo dong, angkat tangannya. Siapa nih? Lagi-lagi di tribun sebelah sini ya, ibu yang ini, Masya Allah. Brosnya kembaran ya Bu? Oh iya sama semua ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Widya dari Majelis Taklim Nurul Wasiat, Garut. Saya ingin bertanya pada Ustazah Lulung. Oh iya Bunda, Masya Allah. Apakah kita mengucapkan doa kepada orang lain dengan kata mudah-mudahan, itu justru menjadi doa yang tidak tepat ya Ustazah? Semoga gimana gitu ya. Mudah-mudahan. Semoga. Ya, semoga kayak gitu. Masya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Bagaimana tuh ya, semoga bisa terjawab ya. Nah tuh semoga tuh ngomongannya. Semoga mudah-mudahan Iya, gitu ya. iya. Semoga bisa terjawab ya. Iya silakan Ustaz. Mohon izin Ustadz Syah, Ustadz Maulana dan juga jemaah yang cantik manja. Alhamdulillah. Tolong dong kalau makan sayur bening pakai daun katuk. Makan sayur bening pakai daun katuk. Tolong jilbab kuning jangan pada ngantuk. Jemaah, boleh nggak sih kalau kita ngomong sama teman kita, sama seseorang dengan kalimat mudah-mudahan, semoga. Katanya takutnya kurang tepat. Masa mendoakan yang baik-baik cuma pakai semoga dan mudah-mudahan. Jadi kalau kita ngomongin masalah doa, doa itu harus yakin.
Memang ada sebagian ulama mengatakan kok pakai mudah-mudahan sih, kamu gak yakin sama Allah. Padahal tadi dinyatakan oleh guru kita dalam ayat Al-Quran adalah apa? Udu'uni astajib lakum, mintalah kamu sama aku, berdoalah sama aku, pasti aku jawab. Jadi ada sebagian ulama mengatakan gak usah pakai mudah-mudahan. Yang pasti-pasti aja, kita aja minta sama Allah yang pasti-pasti. Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku kebaikan dunia. Gak pakai, ya Allah berikan aku kebaikan dunia, mudah-mudahan. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan boleh saja pakai mudah-mudahan. Seperti kalimat dalam surat An-Nisa. Asallah ayajallahu fihi khairan katsira. Semoga saja, mudah-mudahan saja di balik kekurangan kita ada banyak kebaikan. Jadi kita harus yakin, berdoa itu pertama harus yakin. Kedua kata-kata mudah-mudahan positif boleh. Mudah-mudahan sukses ya Bu anaknya masuk ke perguruan tinggi nih yang pada ujian, yang pada menunggu kabar ya. Nah jadi ini adalah harapan kita kepada Allah. Karena ucapan adalah doa. Dan doa itu adalah permintaan. Doa itu adalah mengajak. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah teman-teman kita kepada jalan yang baik. Jadi bisa juga kita ngajak, bisa juga kita minta, ya kan? Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepada Allah, berdoalah kepada Allah, bisa juga. Doa juga adalah apa? Permohonan. Ya Allah mudah-mudahan anak aku lulus, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah ini semuanya pada beres lancar. Nah jadi ini adalah pengharapan. Apa misalnya di dalam kalimat lain? Ketika Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa menikah kemudian hamil. Kemudian mereka berdua berdoa. Da'awallah robbahuma, keduanya memohon kepada Allah. Jadi ucapan, doa, mudah-mudahan kalimat yang baik adalah permintaan yang sangat bagus sekali. Kalau bahasa kita, pikiranmu adalah ucapanmu. Jadi kalau kita ucapan baik, dapatnya baik. Benar tadi guru kita Ustaz Mana bilang, jadi ke anak kita jangan bilang, kamu tidur melulu, nanti kamu tidak nikah, perawan tua. Perawan tua gimana? Aduh, Kan serem, nauzubillah himin. Jadi ucapin yang baik-baik. Iya. Mudah-mudahan anakku Masya Allah rebahan melulu. Bahagia ya nanti ya punya suami gitu. Iya. Iya gak sih? Oh iya, jadi apa ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan tapi semoga. dengan keyakinan. Pengharapan kita ya, Pengharapan dengan yakin kita. gitu harus. Yakin. Masya Allah, terima kasih Ustazah penjelasannya. Kasih. Tepuk tangan untuk Mudah-mudahan pada ngerti ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Ibu sudah cukup jelas ya Bu? Alhamdulillah. Makasih. Nah aku mau ajak Ustadz Maulana, katanya ada info penting nih yang mau disampaikan. Mata kuluna lima tap alun. Jangan cuma sekedar diucapkan, tapi dibuktikan. Nah, Mau tahu apa itu? apa tuh? Iya donasi, sedekah. Jadi jangan cuma diucapkan. Ternyata CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan mulai dua cara. Jadi untuk memutus mata rantai kemiskinan dua cara. Yakni melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka dengan dua cara juga. Yakni melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara, ada caranya nih. Apa tuh? Gampang banget. Gimana? Tinggal men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Tuh, udah dikasih tahu sama Ustadz Gampang Maulana. banget. Gampang Bisa ya. difoto dulu. Nanti Pokoknya, tinggal langsung bisa langsung. transfer. Satset, Iya. ya. Dan ingat tidak ada pemotongan, langsung full di donasinya Masya langsung. Allah. Tepat sasaran. Langsung ya, to the Karena point. semua biayanya ditanggung CT Arsa. Masya Allah tuh ya, jangan sampai tidak melakukan kebaikan dengan cara berdonasi ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.